sang sampah yang menggugat langit. Bayangkan seorang bayi yang dibuang di pemakaman, dibesarkan oleh pencuri, dan hidup sebagai musuh publik. Itulah Ken Arok. Dunia mengenalnya sebagai kriminal, tapi sejarah mengenalnya sebagai arsitek sebuah peradaban. Kita sering mengutuk kejahatan, tapi jarang mempertanyakan sistem yang melahirkannya. Arok bukan lahir untuk membunuh. Ia lahir di dunia yang tidak memberinya ruang untuk hidup. Dia adalah bukti bahwa ketika keadilan sosial mati, maka predator akan lahir untuk memimpin. Arok memesan sebuah keris kepada Empu Gandring. Bukan sekadar senjata. Keris ini adalah simbol instanitas. Arok tidak sabar menunggu proses semesta. Ia ingin memotong kompas sejarah. Ia membunuh pembuatnya sendiri karena pesanan yang terlambat. Di sini kita belajar tentang kutukan ambisi. Seringkali sesuatu yang kita ciptakan untuk meraih kekuasaan teknologi, koneksi, atau tipu daya adalah benda yang sama yang akan mengakhiri kita. Gandring berucap, 7 turunanmu akan mati oleh keris ini. Ini bukan kutukan mistis. Ini adalah hukum sebab akibat karma yang logis. Jika kita naik menggunakan darah, kita akan turun bersimbah darah. Ken Dedes bukan sekadar objek kecantikan. Dalam literatur, ia adalah nareswari wanita utama yang dari rahimnya akan lahir raja-raja. Jawa, Arok melihat betis yang bersinar milik Dedes sebagai legitimasi politik. Arok mengerti satu hal yang tidak dimengerti Tunggul Ametung. Legitimasi membunuh Tunggul Ametung adalah tindakan kriminal, tapi menikahi Dedes adalah tindakan politik. Arok tidak hanya mencuri istri, ia mencuri hak suci untuk memerintah. Di dunia politik, siapa yang menguasai simbol, dialah yang menguasai rakyat. Tragedi di balik selimut. Kejadian paling menusuk hati bukanlah saat Arok menusuk Tunggul Ametung, melainkan saat Ken Dedes menyaksikan suaminya dibunuh oleh lelaki yang ia cintai atau ia butuhkan. Namun, ia memilih diam. Dedes adalah saksi bisu. Mengapa ia tidak berteriak? Karena ia tahu Tunggul Ametung adalah tiran dan Arok adalah harapan, meski harapan itu berlumur dosa. Kadang, demi perubahan besar, moralitas individu harus dikorbankan di altar sejarah. Ini adalah sisi gelap dari sebuah revolusi. Lingkaran setan yang tak pernah putus. Arok akhirnya mati oleh keris yang sama di tangan Anusapati, anak tiri yang mencari keadilan. Sejarah Singasari kemudian menjadi parade balas dendam yang panjang. Ken Arok mengajarkan kita bahwa kekuasaan yang dibangun di atas fondasi trauma dan darah akan menghasilkan struktur yang rapuh. Kita boleh mengagumi kecerdasan Arok dalam membalikan nasib dari rakyat jelata menjadi raja. Meritokrasi primitif. Namun kita harus merenung, apakah kemenangan itu berarti jika kita harus kehilangan kemanusiaan kita di tengah jalan? Hingga hari ini, Ken Arok masih hidup. Ia ada dalam setiap pemimpin yang menghalalkan segala cara, dan dalam setiap sistem yang membuang bayi-bayinya ke pemakaman sosial hingga mereka tumbuh menjadi monster.